Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mahasiswa semuanya, hari ini sesuai dengan kontrak belajar kita yang kemarin, kita akan belajar bersama kaitannya dengan pemeriksaan head to toe ya, jadi dari kepala sampai dengan kaki beserta vital sign. Yang akan kita praktekkan pada kali ini adalah kita akan praktekkan vital sign ya. Vital sign, apa sih vital sign itu adalah? Vital sign itu adalah untuk mengukur ya tanda-tanda vital pada seseorang yang akan kita melakukan pemeriksaan atau asuhan, di mana tanda-tanda vital itu adalah suatu hal yang wajib kita ukur ketika kita melakukan pemeriksaan. Apa saja yang masuk dalam kategori tanda vital? Kita akan belajar nanti mengukur tekanan darah, kemudian nadi, pernafasan, dan suhu. Baik, setelah kita jelaskan kepada pasien ya, jangan lupa kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa sih kita? Makanya name tag-nya selalu dipakai ya, kenalkan diri. Selamat pagi Ibu, saya bidan Nila yang bertugas pada pagi hari ini. Permisi ya Bu, ini kami akan melakukan pemeriksaan vital sign terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi Ibu. Nah, nanti saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, kemudian nadi Ibu, pernafasan, dan suhu. Apakah Ibu bersedia? Nah, minta izin dulu. Oh iya Mbak, baik, boleh gitu ya. Oke, kalau Ibu bersedia, saya mohon izin untuk persiapan alat. Jaga privasi klien ya. Tetap meskipun ada di ruangan, kita tetap jaga privasi klien. Alatnya apa saja yang perlu kita persiapkan ya? Di sini ada tensi raksa. Ya, tensi raksa ini tingkat keakuratannya lebih tinggi ya, dan rata-rata itu hasilnya itu agak lebih tinggi dikit dibandingkan tensi yang manual. Nah, kita nanti belajar juga ada ini tensi manual. Kemudian ada stetoskop ya. Kemudian ada termometer. Kemudian jam ya, karena nanti kita akan mengatur melakukan pemeriksaan. Setiap kali pemeriksaan kayak nadi, pernafasan itu diukur dalam waktu 1 menit full ya. Baik, sebelumnya saya mohon izin ya Bu, saya akan melakukan pemeriksaan untuk tekanan darah Ibu terlebih dahulu. Kita akan praktek untuk pemeriksaan tekanan darah dengan tensi manual dulu ya. Ya, kita akan praktek untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan tensi manual terlebih dahulu. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita tentukan nadinya ya. Nadi arteri brachialis. Di mana itu? Di depan siku. Jadi depan siku. Coba sekarang pegang sikunya masing-masing di depan siku, sejajar dengan jari kelingking. Rabanya pakai jari tengah dan jari telunjuk, dibiasakan. Nah, arteri brachialis di depan siku pas ya, depan siku. Kemudian diraba jari tengah, jari telunjuk, sejajar dengan kelingking. Nah, coba raba masing-masing. Terdengar? Oke. Pokoknya sejajar dengan kelingkingnya ya. Ini namanya arteri brachialis ya. Sudah? Sudah. Sampai semuanya teraba, harus terdengar, teraba ya. Teraba, terasa teraba ya, ada jeduk-jeduk. Nah, itu adalah arteri brachialis. Kenapa sih kita harus menentukan ini? Karena kita akan melakukan pemasangan manset itu 2,5 cm di atas arteri brachialis ya. Sing-singkan lengan bajunya, jangan sampai mengganggu proses pengukuran ya. 2,5 cm
Kemudian stetoskop kita ya, dengarkan nanti ya menggunakan stetoskop. Nah, tadi kan sudah ketemu ya arteri brachialis. Nah, sampai ketemu ya, sampai ketemu arteri brachialisnya. Kalau sudah, tempelkan stetoskop pas di arteri brachialis tadi ya. Kemudian penanda dari tensi ini harus kita lihat, kita amatin ya. Pastikan ini sudah kita kunci, tapi jangan terlalu kenceng banget. Kenapa? Nanti kita kesulitan yang membuka, jadi terkunci tapi biasa aja ya. Kalau sudah, kemudian kita pompa sampai berapa? Sampai 140-an ya. Kalau orang dewasa dia bukan lansia, kita bisa di 140. Tapi kalau lansia bisa sampai 200 ya. Kita lepaskan pelan-pelan. Nih. Ketika terdengar duk yang pertama, itu adalah sistolik ya, 80. Sampai kita pelan, sampai duk yang terakhir terdengarnya tadi 60. Nah, jadi duk yang pertama itu mengindikasikan sistolik ya. Jadi kita pompa dulu sekali lagi sampai dengan batas 140 ya, karena ini orang dewasa biasa ya, bukan lansia. Kemudian kita lepas ini pelan-pelan. Kalau sudah terdengar yang pertama sama yang terakhir, berarti kita sudah dapat sistolik dan diastolik. Kalau kalian misalnya nih nanti kepepetnya ternyata nih Bu, stetoskopnya nggak ada, kalian bisa menggunakan arteri radialis. Dimana kalau brachialis sejajar dengan kelingking tadi ya arahnya, kalau radialis sejajar dengan ibu jari. Nah, radi ibu jari, braki kelingking. Nah, coba sekarang selalu gunakan jari tengah dan jari telunjuk untuk melakukan palpasi. Nah, sudah. Kalau sudah misalnya nih kita nggak pakai stetoskop ya, kita pompa sampai batas 140 sampai 160 boleh kalau orang dewasa. Ketika di jarumnya itu ada dek pertama, itu adalah sistolik sampai yang tidak terdengar, ini 80/40 malahan. Nah, jadi kalau menggunakan radialis itu diastoliknya cenderung lebih rendah sampai batas yang paling rendah ya. Tadi yang di sana 60. Ternyata kita palpasi pakai yang radialis, dia ada di 40. Sekarang kita coba dengan menggunakan tensi raksa. Apakah akan sama hasilnya? Jadi udah bisa ya tadi ya untuk yang manual tadi. Gimana caranya? Tentukan dulu brachialis, pasang manset 2,5 cm di atasnya, terus pasang stetoskop, letakkan nih di arteri brachialis, habis itu dipompa dulu. Sebelum dipompa dikencangkan, tapi tidak terlalu kencang.
Habis itu dipompa sampai batas berapa? 40 sampai 160. Oke, habis itu di pelan-pelan dup yang pertama itu sistolik sampai dup yang terakhir adalah diastolik. Oke, sekarang kita ke raksa. Indikatornya mana ya yang raksa ini? Oh, di situ toh, di belakang toh. Oh, sekarang ini kebalik gitu. Radialis sama brachialis. Radi ibu jari itu gampang. Anu toh, teraba semua toh. Ya. Brachialis tadi teraba nggak? Ada yang nggak teraba? Teraba. Gampang. Jadi besok kalau Nancy, jadi kalau kita nanti udah terbiasa nih, oh kira-kira 2,5 dari brachialisnya gitu, kita cepat pokoknya masang mansetnya. Harus dibiasakan pakai stetoskop supaya apa? Melatih nih loh pendengaran kita, kepekaan kita ya. Pastikan dulu nadinya. Kalau sudah dipasang stetoskopnya pas, agak ditekan sedikit, kemudian kita pompa. Udah di anu belum? Ya, ini pastikan bahwa sudah dalam kondisi on ya. Jangan sampai ketika sudah di itu cari 100. Nah, 100. Kemudian kita lihat ya, kita turunin pelan-pelan aja. Sampai nggak? Kamu belum makan ya, Nok? Belum makan ya? Terlihat nggak tadi jeduk yang pertama? 80 per 60. Kita pastikan pakai yang radialis. Pelan-pelan ya, nuruninnya pelan-pelan. ya, 80 per 40 ya. Berarti hasilnya sama ya dengan yang tensi manual tadi, 80 per 40. Nah, jadi kita jelaskan, mungkin ibunya belum makan ya, dehidrasi, belum makan, ternyata berpengaruh terhadap tekanan darah. Normalnya berapa kalau dewasa? 120 per 80, 110 sampai 120, bawahnya antara 80 ya, itu normalnya. Jadi kalau ternyata sistoliknya adalah 80, diastoliknya 60, berarti ini masuk di rendah ya. Coba nanti diulangin lagi tensi ya, atau disuruh makan dulu, misalnya makan, minum, habis itu istirahatkan 15 menit, setelah makan minum baru nanti ditensi ulang. Kalau nanti hasilnya sama, tekanan darah rendah berarti pasiennya. Tapi kalau habis dikasih nutrisi, terus dipenuhi cairannya, langsung nih jadi normal, berarti karena tadi faktor apa? Lapar, terus dehidrasi, itu biasanya mempengaruhi ke tekanan darah. Sama kalau kita habis aktivitas ya, kalian habis lari-lari,
atau mau ke tempat ke rumah sakit baru aja datang kemudian ditensi. Nah, itu cenderung akan lebih tinggi gitu. Makanya pasti akan diistirahatkan dulu 15 menit baru ditensi ya. Oke, itu terkait dengan tekanan darah. Ternyata hasilnya tidak jauh berbeda dengan tensi manual. Dan ini tadi kita palpasi ya di arterinya gitu, emang agak lemah gitu ya. Jadi pada saat jeduk aja dupnya itu hampir nggak kelihatan gitu, sehingga memang mengindikasikan bahwa mungkin ini dehidrasi, terus juga belum makan juga gitu ya. Sekarang kita mengukur nadi ya, nadi. Jadi nadi sama, kita pakai jari tengah dan jari telunjuk. Radialis yang kita lakukan palpasi ya, sejajar dengan ibu jari. Cari aja radialisnya masing-masing sejajar dengan ibu jari. Nah, kira-kira dari pergelangan tangan kita ini sejempol ya, terus pasti di situ terlihat teraba, terpalpasi, kerasa ya. Bahkan kadang-kadang kita lihat gini aja kelihatan radialisnya. Beda dengan brachialis. Kalau brachialis harus diraba dulu agak dalam ya. Tapi kalau radialis kita diam aja nih, oh ini arteri radialisnya. Udah kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oh, coba dihitung mungkin lemaknya. Coba diraba temennya ya. Kalau enggak karotis di bawah telinga, di bawah ini deket, di bawah rahang, di bawah rahang. Ini ada arteri karotis ya. Coba dipalpasi, teraba. Nah, biasanya kita kalau misalnya memastikan nih ya, udah meninggal atau belum Bu, ini Bu pasiennya misalnya ya, kita akan palpasi di karotisnya. Nah, akan lebih terpalpasi jelas, bukan terdengar ya. Nadi tuh kita nggak dengar tapi teraba, terasa, teraba ya gitu. Udah bisa dapat semuanya. Karotis ya di bawah rahang pas ini ya, itu teraba, terasa. Oke, kemudian kita ukur ya. Kalau tensi tadi indikatornya nggak 1 menit. Ketika sudah dup yang pertama sistolik, dup yang terakhir adalah diastolik. Bagaimana dengan nadi? Kita harus ukur selama 1 menit penuh. Makanya pakai stopwatch ya, pakai jam ya. Nah, sambil mungkin kita aja ngobrol tapi yang sederhana, nggak usah yang mikir berat-berat ya. Oh ya Bu, alhamdulillah udah sehat ya Bu ya, gitu ya. Supaya apa? Pasien itu tidak terfokus, oh ini saya baru diukur nih nadinya gitu ya. Nah, kalau sudah dapat 1 menit dilihat hasilnya. Normalnya berapa kalau orang dewasa? 60 sampai 100. Di bawah 60 berarti bradikardi, di atas 100 berarti takikardi ya. Kita harus tahu indikatornya normalnya. Oh bagus, misalnya nih 80 atau 84, rata-rata kalau normal itu sekitaran segitu ya. Pokoknya di atas 60 sampai 100. Oke, kemudian itu nadi ya. Kemudian kita pernafasan. Mohon maaf ya Bu, saya buka sedikit. Nah, kalau pernafasan kita amati dadanya, naik turunnya dada ya, kembang kempisnya. Makanya sampai diajak ngobrol, biar apa, ibunya nggak yang kayak terasa dibuat-buat. Nanti kalau misalnya Bu, saya ukur ya pernafasannya 1, 2, kan kelihatan ya nanti. Tapi sambil diajak ngobrol gitu ya, sambil kita hitung selama 1 menit. Dilihat dari naik turunnya dada, kembang kempisnya dada ya. Itu akan terlihat jelas banget. Kalau pernafasan relatif lebih mudah. Normalnya berapa? 18 berapa? 12 sampai 20 ya, 12 sampai 20 normalnya segitu. Jadi kita di 18, 20 seperti itu ya. Nah, kalau dia baru aja melakukan aktivitas ngos-ngosan biasanya. Nah, dan kita lihat
kalau misalnya Bu, kita mau lihat nih pernafasannya normal nggak bunyinya gitu ya, kita harus pakai stetoskop karena kita bukan dukun ya. Oh ini normal, tapi pakai dengerin, jadi dilatih telinga kita untuk mendengarkan bunyi nafasnya ya, didengarkan. Oh kalau normal itu ya nanti akan dup dup dup, tapi kalau yang nanti ada wheezing, tahu ya wheezing, nah kayak gitu. Jadi oh misalnya nih batuk, kalau ada pasien batuk, kita harus dengarkan bunyi nafasnya ya. Jangan-jangan ada wheezing di situ karena pengobatannya akan berbeda. Kita dengarkan aja di bagian dadanya sini. Nah, kalau sudah kita bisa menentukan. Itu terkait dengan pernafasan. Kemudian sekarang suhu ya. Kita menggunakan untuk termometernya ini adalah termometer digital ya. Gimana tingkat keakuratannya untuk termometer digital? Ya tinggi ya, nggak apa-apa. Kita memang sekarang serba digital. Kalau yang raksa gimana? Kalau nanti kalian belajar ada termometer raksa, pastikan ya angkanya itu harus di 35 dulu. Itu dasar, karena kalau ternyata basicnya di 37 tentu akan nanti semakin naik. Padahal suhunya normal, ternyata Bu ini 39. Nah gitu, sehingga dipastikan dulu ada di angka 35. Kemudian yang biasanya kita ukur adalah di aksila ya. Oral bisa, aksila bisa, anus bisa. Ya, jadi kalau pada bayi baru lahir biasanya kita ukur di anal lewat anus ya, lebih valid. Kalau dewasa gini ya udah di aksila aja ya. Kita bersihkan dulu dengan kapas alkohol. Kenapa Bu? Ya di antiseptik ya, karena kan ini pakai ketiak orang-orang, sehingga dipastikan dulu ya, dibersihkan. Kalau sudah, pastikan ini dalam kondisi 0 ya. Nah. Kalau sudah, Ibu mau ukur sendiri atau saya pasangkan? Pasang sendiri. Nah, misalnya karena ibunya mau pasang sendiri ya, jadi kita tawarkan pas di aksilanya. Yang penting kita pastikan bahwa sudah masuk di aksila ya. Oh, udah bunyi terlalu lama di luar ya. Jadi ketika kita sudah minta untuk pasien masangkan di 0 langsung dipasang, jadi biar nggak bunyi ya. Ya. Oke. Sampai kapan? Sampai bunyi ya. Makanya untuk vital sign urutannya biasanya kita ukur suhu dulu. Sambil diukur suhu, sambil nunggu bunyi nih ya, kita tensi pasiennya. Terus belum bunyi lagi, kita sambil ukur nadinya 1 menit penuh, kemudian pernafasannya. Seiring dengan kita melakukan pemeriksaan tadi, baru nanti biasanya termometer berbunyi ya. Jadi supaya tindakan yang kita lakukan itu efektif, efisien ya. Jadi mana yang ini kira-kira butuh waktu yang lebih lama ya kita dahulukan gitu. Nah kalau sudah, kemudian kita informasikan hasilnya kepada pasien. Ibu, alhamdulillah ya, ini tadi hasil dari pemeriksaan vital sign, tekanan darah ibu normal. Kalau ternyata rendah, iya Bu, ternyata ini tadi hasil pemeriksaannya rendah gitu ya. Nah ini sampai bunyi. Berapa suhunya? 36. Normalnya berapa? Ya, di antara 36 sampai dengan maksimal di 37. Kalau sudah, bersihkan pakai kapas alkohol, baru letakkan di tempatnya ya. Kemudian jelaskan hasil pemeriksaan. Ini tadi hasil dari pemeriksaan, tekanan darahnya yang agak rendah ya, 80/60 ya.
nadinya bagus, normal Bu. Kalau nadinya, pernafasannya juga baik ya. Tadi 20 kali per menit, suhunya juga normal ya. Cuman Ibu mungkin belum sarapan, kemudian minumnya kurang sehingga berpengaruh ke tekanan darah Ibu. Jadi nanti Ibu habis ini coba Bu makan dulu ya, makan dulu, minum. 15 menit pasca Ibu makan, kita akan melakukan cek tensi ulang gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mahasiswa sekalian, hari ini kita akan melakukan praktikum untuk pemeriksaan fisik head to toe ya. Dimana tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui kesehatan klien kita secara umum ya, dari pemeriksaan fisiknya, dan mendeteksi kalau nanti ditemukan ada misalnya kelainan pada tubuh pasien kita ya. Seperti biasa, perkenalkan diri, kemudian jaga privasi klien, jelaskan tujuannya ya, dan minta persetujuan dulu apakah Ibu bersedia atau tidak. Ketika sudah mendapat persetujuan dari Ibu, baru kita mulai pemeriksaan ya. Kemudian alat. Nah, alat yang dipersiapkan untuk pemeriksaan head to toe ini adalah ada pen light ya, pen light, kemudian ada tong spatel ya, nih tong spatel, kemudian ada handscoon. Handscoonnya adalah handscoon bersih ya, kemudian ada paperla sama stick laken, kemudian kapas sublimat ya untuk pemeriksaan genitalia nanti, dan bengkok ya. Ini yang kita lakukan. Nah, kemudian ada stetoskop. Stetoskop ketika kita melakukan pemeriksaan head to toe ini harus dibawa, karena nanti pada saat pemeriksaan dada, selain kita inspeksi naik turunnya dada, kemudian lihat pernafasannya cepat atau enggak, kita harus auskultasi, jadi mendengarkan bunyinya seperti apa ya. Dan stetoskop ini juga digunakan untuk mendengarkan bising usus di area abdomen. Jadi bawa stetoskop kalau kita mau pemeriksaan fisik ya. Jangan lupa selalu cuci tangan. Cuci tangan 6 langkah ya. Kalau sudah, kemudian baru kita ke pasiennya ya. Ibu, selamat pagi ya. Saya bidan Nila yang bertugas pada pagi hari ini, Bu. Alhamdulillah, gimana Bu kondisinya? Iya Mbak, ini kok agak sakit semuanya badan saya. Baik, Ibu, pada pagi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari kepala Ibu sampai dengan kaki. Ibu nanti kalau misalnya ada sesuatu yang nggak nyaman, Ibu bisa langsung bilang ke saya. Tujuan pemeriksaan fisik ini adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan Ibu, kemudian mendeteksi kalau ada kelainan yang ditemukan pada saat pemeriksaan. Gitu nggih? Ada yang ditanyakan Bu? Enggak, Ibu setuju? Setuju Mbak? Oke, kalau Ibu setuju, jaga privasi, alat disiapkan. Yang pertama, kita inspeksi dulu, diutamakan adalah di daerah kepala. Jadi urut ya, namanya head to toe. Jadi urut dari kepala. Bagaimana dengan pasien yang jilbaban Bu? Dibukakah jilbabnya? Iya. Ibu mohon izin ya, saya harus melakukan pemeriksaan di kepala Ibu, di rambut Ibu ya. Sehingga mohon izin untuk dibuka sedikit ya Bu ya. Kita buka. Diinspeksi ya rambutnya, warnanya ya. Kemudian warnanya hitam. Simetris enggak? Jangan-jangan kepalanya ada yang enggak simetris, peyang gitu ya. Enggak apa-apa, itu kan jadi hasil pemeriksaannya simetris. Kemudian
warna rambut, kemudian kita lihat bersih nggak ya, apa banyak ketombe atau lembab ya. Kalau orang sakit jarang dikeramasi, pakai jilbab terus kan ya bisa lembab ya, sehingga banyak ketombe. Oh bersih ternyata Bu, tidak ada ketombe. Kemudian akar rambutnya kuat, nah itu di daerah kepala, simetris atau tidak. Setelah itu kita ke area wajah ya, wajah. Inspeksi dulu, selalu diinspeksi. Inspeksi itu apa? Dilihat ya. Palpasi diraba, auskultasi didengarkan, perkusi ditusip. Nah kita lihat nih, ada nggak kloasma? Tahu kloasma yang hitam-hitam kayak ibu hamil, flek-flek darah, oh bersih ya. Kemudian kita cek ya, apakah ada odem tidak. Kalau odem atau tidak nggak dilihat, tapi ditekan ya, dipalpasi. Tandanya apa kalau odem? Kembalinya lama ya. Kemudian oh tidak ada odem, terus tidak ada kloasma. Kita ke mata sekarang ya. Kita pakai alat pen light ya. Ibu permisi ya. Nah bisa ibu lihat atas. Nah kita lihat ya, dilihat apa namanya, skleranya. Jangan mendiagnosis oh ikterus enggak, sklera putih, konjungtiva merah muda, pingko medeni ya. Nah merah muda, bagus Bu, satunya Bu. Nah skleranya putih, konjungtiva merah muda ya, jadi nggak ada mengarah ke anemis misalnya ya. Kalau sudah ke bawahnya hidung, nah kita lihat nih, bersih nggak, simetris nggak, ada pembengkaan kah, ada polip kah di sini ya, bersih, tidak ada sekret, tidak ada pembengkaan ya, simetris. Habis itu kita ke mulut, jadi urut dulu bagian wajah ya. Lihat, inspeksi, bibirnya pecah-pecah nggak atau bibirnya lembab, pecah-pecah ya. Ibu permisi ya, oh bibirnya bagus, nggak pecah-pecah. Coba Bu dibuka mulutnya, jangan Bu mangap ya, tapi Bu coba Bu dibuka mulutnya. Oke, lidahnya Bu, nah lidahnya dikeluarin sedikit Bu. Oke, tidak, lidahnya bersih, tidak kotor. Kalau kotor tandanya apa? Putih, banyak putih-putihnya ya. Pakai pen light juga, oh bersih. Terus giginya meskipun sudah sepuh tapi giginya masih utuh ya, bagus, misalnya bersih, tidak ada karies ya. Kemudian tidak ada sariawan ya. Oke, kemudian telinga yang terjauh dulu. Ibu permisi ya, menghadap ke sini Bu. Oke, oh telinganya simetris, bersih, atau misalnya kotor, banyak apa namanya, kotorannya ya, bersih, telinganya simetris, tidak ada pembengkaan ya, tidak ada benjolan ya. Oke, bagus Bu, menghadap ke sana ya Bu ya, mohon maaf ya. Oke, simetris, bersih, tidak ada pembengkaan, tidak ada benjolan ya. Setelah itu kemudian di bawah telinga dipalpasi untuk mengetahui apa, ada nggak pembesaran kelenjar vena jugularis, kelenjar limfe di sini di bawah telinga. Nah kalau ternyata ada pembesaran nih, nah mungkin itu adalah pembesaran kelenjar limfe ya di bawah telinga. Oh alhamdulillah nih, bagus, nggak ada pembesaran ya. Kemudian di sini tenggorokan, nah di bawah. Ibu permisi ya, coba Ibu Bu, menelan Bu. Nah sambil diminta menelan kita palpasi, ada nggak pembesaran kelenjar tiroid ya. Kalau di bawah telinga limfe, kalau di leher tiroid. Oke sudah, kemudian kita ke arah dada ya.
Ibu permisi ya, saya harus membuka dada ibu untuk melakukan pemeriksaan di daerah dada dan payudara. Nggak apa-apa mbak, ya dibuka aja, kita buka secukupnya ya, jangan dibuka semua. Nah, inspeksi dulu. Oh, dadanya simetris, payudaranya simetris ya, puting susunya menonjol, ada hiperpigmentasi pada areolanya misalnya ya. Kemudian kita mau dilihat ya pernafasannya teratur. Kok taunya teratur gimana? Ya kan kita lihat ya, kalau nafas itu kan naik turunnya kembang kempisnya dada kita kelihatan. Terus pakailah stetoskop ya, kita ingin ngecek apakah tadi iramanya teratur, tapi bunyinya gimana nih? Bunyinya normalkah atau ada wheezing di situ? Nah, kita dengarkan. Kalau bunyinya dup 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 gitu ya berarti normal ya. Oke, bagus ya. Nah, kita dengarkan. Setelah mendengarkan ini baru kita palpasi. Ibu permisi ya, yang terjauh dulu. Yang kita akan melakukan palpasi, tangannya dikeataskan. Nah, bantu mbak. Permisi ya bu, tangannya diangkat bu ke atas. Nah, tangannya posisinya gini ya. Oke ya. Kemudian kita palpasi di bawah ketiak, pas. Kenapa? Karena di bawah ketiak itu juga ada kelenjar limfe. Jadi ada nggak di sini pembesaran kelenjar limfe? Ada benjolan nggak? Kita palpasi secara sirkuler. Karena ibunya nggak menyusui nih, kemudian kita pencet. Ternyata ada ASI, maksudnya ada pengeluaran cairan. Malah justru bahaya. Seharusnya apa? Nggak keluar cairan, ibunya udah nggak menyusui kok keluar cairan. Nah, nanti malah bisa mengarah ke CA juga bisa ya. Jadi nanti bisa lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, jelas ya. Ternyata tidak ada pengeluaran cairan ya. Satunya bu. Nah, udah bu, turunin. Oke, satunya ya bu ya, diangkat bu. Nah, kita palpasi sama ya, kalau tadi udah diinspeksi, palpasi dari bawah ketiak ya, tidak ada benjolan, tidak ada pembesaran kelenjar limfe, tidak ada benjolan. Kemudian kita pencet ya, tidak ada cairan yang keluar dari putingnya, berarti insya Allah normal ya. Sudah bu, area dada. Nah, tutup. Kalau sudah ditutup ya, kita ke area abdomen ya, perutnya. Gantian yang dibuka adalah area perutnya. Permisi ya bu ya, saya buka bu. Nggak apa-apa mbak. Nah, sudah. Kemudian kita inspeksi dulu. Sama ya, diinspeksi. Bentuknya perutnya gimana nih? Memanjang atau melebar ya? Oh, manjang misalnya. Kemudian ada luka bekas operasi nggak di abdomennya? Tidak ada luka bekas operasi. Kalau misalnya ada, mungkin ada bekas luka appendix seperti itu ya, yang usus buntu. Oh, tidak ada luka bekas operasi. Kemudian nggak ada strie ya, misalnya mulus perutnya. Oke, kalau sudah, kemudian kita gunakan stetoskop. Untuk apa sih? Untuk mendengarkan bising usus. Gimana caranya? Perut ini ya dibagi 4 kuadran. Ya, bagi 4 kuadran. Perut kita dibagi 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4 bebas ya. Yang penting adalah kita mendengarkan bising ususnya di masing-masing kuadran. Nah, daerah sini dulu. Normalnya berapa? 5 sampai berapa? 5 sampai berapa? 50 ya. Jadi 5 dimulai dari 5. Nah, jadi kita dengarkan di masing-masing kuadran. Nah, jadi perut dibagi 4 kuadran. Nah, ternyata normal ya. Bising usus itu suaranya seperti apa sih?
Kayak orang kaya. Ya, pinter. Itu bisnis tuh ya mirip-mirip suaranya seperti itu. Jadi itu dihitung, yang dihitung itunya suaranya itu ya. Oke, kalau sudah, kemudian abdomen sudah selesai, kemudian di daerah punggung ya. Permisi ya Bu ya, Ibu miring dulu Bu. Oke, kita lihat punggungnya, simetris nggak? Ada ini enggak luka dekubitus seperti itu. Kalau pasien terlalu lama berbaring kan ada banyak luka dekubitus ya. Kemudian ada kelainan enggak di punggungnya seperti itu ya. Oh, normal, simetris, tidak ada luka dekubitus ya. Oke, baik. Udah Bu. Kemudian kita ke ekstremitas. Ekstremitas apa dulu? Atas dulu, tangan ya, yang terjauh dulu dibiasakan. Lihat ya, jari-jarinya lengkap, warna kukunya merah muda. Ada odem nggak? Dipencet pakai 2 jari. Oh, tidak ada odem. Bagus ya. Terus satunya sama ya. Nah, kita lihat simetris, jari-jarinya lengkap, dipalpasi, ditekan, tidak ada odem. Dah. Kemudian ekstremitas bawah ya, sama ya, ekstremitas bawah di kaki. Simetris enggak kakinya? Jari-jarinya lengkap atau tidak? Ada odem atau tidak? Kita tekan, tidak ada odem. Kaki yang satunya sama, simetris, jari-jarinya lengkap, warna kuku dilihat. Kalau ternyata warnanya biru, indikasinya kemana? Jantung bisa, apalagi? Anemia juga bisa, anemis ya. Jadi yang bagus itu warna kukunya apa? Merah muda. Kalau pucat atau biru ya bisa mengarah ke jantung, bisa, anemia bisa ya. Warna kukunya merah muda, kemudian dipalpasi. Oh, tidak ada odem ya. Setelah selesai ekstremitas, kemudian kita ke genitalia terakhir. Genitalia. Ibu permisi ya, karena tadi Ibu kan juga mengeluh ya, ternyata banyak keputihan. Saya akan melakukan pemeriksaan di area genitalia Ibu ya. Ibu nanti ngikut saja nggih. Pasien disiapkan, prinsipnya bersih, jadi kita pakai handscoon yang bersih aja ya. Kemudian dibantu dilepas celananya. Nah. Oke, ditekuk Bu. Nah, posisikan pasiennya dulu. Sudah, alat yang disiapkan perlak, kemudian kapas sublimat. Kemudian kita pakai handscoon terlebih dahulu ya. Jadi masang perlak sudah pakai handscoon. Permisi ya Bu. Nah, posisinya dorsal recumbent ya. Diangkat Bu. Nah, pinter. Oke, kemudian kapas sublimatnya didekatkan, kemudian bawa bengkoknya. Inspeksi dulu. Ada keputihan enggak ya? Oh iya, ternyata ada keputihan ya, warnanya kayak susu kental misalnya. Kemudian dilihat ada kemerahan enggak? Ada enggak benjolan di luar gitu ya? Kan kelihatan ya kalau di genitalia itu. Oh, ternyata keputihan tapi tidak terlalu banyak, tidak ada benjolan. Habis itu kita melakukan apa namanya? Vulva hygiene ya. Ambil 5 kapas sublimat, langsung diambil 5 ya. Buka vaginanya. Jadi tangan kiri itu bukan diam aja kalau vulva hygiene, tapi membuka vulva vagina ya. Labia mayora dulu yang terjauh, berarti labia mayora kiri, kan kiri punyanya Ibu ya. Mayora kanan, terus minora kiri lebih dalam, kemudian minora kanan,
Terakhir vestibulum sampai dengan anus ya. Kalau sudah, kita lihat ada nggak benjolan, ada pembesaran kelenjar Bartolini tidak, ada jengger ayam nggak yang mengarah ke penyakit menular seksual ya. Oke, oh ternyata nggak ada benjolan, nggak ada pembesaran kelenjar Bartolini ya. Kita cukup melihat aja, jadi melihat dibuka seperti ini ya, nggak perlu kita melakukan pemeriksaan sampai tangannya masuk ke dalam. Kemudian lihat anusnya, ada hemoroid atau tidak ya. Oh ternyata tidak ada hemoroid. Bagus kok Bu, nggak apa-apa, alhamdulillah. Ini juga keputihannya normal, nggak begitu banyak. Kalau sudah, permisi ya Bu ya, saya angkat perlaknya ini, diangkat Bu. Oke, pakaikan celana, posisikan seperti semula. Sudah. Nah, kemudian lepas handscoon ya, seperti ini. Buang karena ini adalah handscoon disposable, jadi langsung dibuang. Cuci tangan 6 langkah, jelaskan hasilnya kepada pasien ya. Ibu alhamdulillah pemeriksaannya sudah selesai dari kepala sampai dengan kaki, semuanya dalam kondisi normal ya. Tadi rambutnya jelasin, rambutnya bersih Bu ya, akar rambutnya kuat, tidak ada pembengkakan di daerah wajah, kemudian semuanya simetris, nggak ada ditemukan benjolan baik di hidung, di telinga, kemudian di bawah telinga, di leher itu juga normal, nggak ada benjolan. Payudara ibu juga bagus, simetris, tidak ada pengeluaran cairan karena ibu tidak menyusui, jadi normal. Dan dari hasil pemeriksaan perut tadi ya, bising ususnya juga normal ya, tadi sekitar 20-an ya di masing-masing kuadrannya. Kemudian ekstremitas ibu, kaki dan tangan ibu juga normal ya, jari-jarinya lengkap, simetris, warna kukunya merah muda, nggak ada yang mengarah ke kelainan jantung atau anemia, dan tidak ada pembengkakan juga Bu, alhamdulillah ya. Dan dari hasil pemeriksaan genitalia ibu tadi mengeluh keputihan, keputihannya juga normal Bu, nggak terlalu banyak dan tidak ada pembesaran kelenjar yang lainnya di genitalia ibu. Alhamdulillah hasil pemeriksaan semuanya baik, normal ya, ibu juga sehat ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya mohon izin terlebih dahulu untuk melanjutkan aktivitas saya. Kalau ibu nanti ada apa-apa bisa panggil saya, dan nanti saya akan kembali lagi untuk melakukan pemeriksaan vital sign ibu. Terima kasih. Selesai dokumentasi ya. Apa yang perlu didokumentasikan kalau head to toe? Jadi telah dilakukan pemeriksaan dari kepala sampai dengan kaki, hasil. Selama kalian ada waktu, tulis hasilnya, kepalanya gimana, bukan normal, ini normal, enggak. Yang dikatakan normal itu gimana? Kepalanya, mukanya, terus lain-lainnya itu dituliskan secara normalnya, termasuk di dada tadi ya, iramanya teratur, kemudian bunyi nafasnya normal ya, tidak ada wheezing misalnya. Kemudian pas kita mendengarkan bising usus, diafragma di abdomen dituliskan hasil yang normal seperti itu ya. Jadi nanti ada dokumentasi pada saat kalian praktikum, jangan hanya ditulis normal-normal, tetapi ditulis hasilnya yang mengindikasikan ke arah normal. Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.